جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waliyil mu'minin wa jabiril munkasirin wa ghawthil mustaghithin wa mujibid da'in wa qabilit ta'ibin. La yakhibu man da'ahu wa la yadhillu man hadah wa la yadhillu man walah. Wa huwal azizul hakim. Nahmaduhu hamdash syakirin ونستغفره استغفار التائبين ونسأله من فضله العظيم فهو الجواد الحكيم البر الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خص عباده المؤمنين بالإيمان واليقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawab Al-Kafi karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Pembahasan kita masih di pasal Naqdu Ahli Al-Ightirar, yaitu bantahan terhadap orang-orang yang terperdaya dengan syubhat, ilmu yang salah, pemikiran atau mindset yang tidak benar mengenai dunia dan akhirat. Dimulai dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fa ayyuma awla bil aqil itharul ajili fi hadhihi al-muddati al-yasirah وحرمان الخير الدائم في الآخرة أم ترك شيء صغير حقير منقطع عن قريب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده. Maka manakah yang lebih utama bagi orang yang berakal, ya, bagi orang yang memfungsikan akalnya dengan baik? Apakah A atau B? Yang A adalah itharul ajili fi hadhil muddatil yasirah, mengedepankan hal yang ajil, segera, untuk jangka waktu yang yasirah, jangka waktu yang singkat, dunia. Wa hirmanul khairid daimi fil akhirah, selagi dia akan terhalang dari kebaikan abadi di akhirat. Manakah yang lebih diutamakan bagi orang yang berakal, ya? Jadi dia lebih pengen hal yang gegas, cepat, namun singkat, gitu loh. Sembari dia itu nggak masalah deh, saya nggak mendapat sesuatu yang luas, besar di akhirat, dunia aja deh, gitu loh. Atau itu yang A. Atau B, tarku syai'in saghirin haqirin munqati'in an qaribin. Atau yang B, meninggalkan sesuatu yang kecil, haqir, hina, munqati', dan akan sirna dalam an qarib, dalam waktu yang dekat. Itu meninggalkan hal yang ya sebentar aja dan hina pula, dan akan hilang gitu loh dalam waktu yang dekat. Liyakhudha ma la qimata lah wa la khatara lah
wala nihayata li'adadihi wala ghayata li'amalihi. Jadi meninggalkan hal yang remeh, kecil, hina, cepat sirnanya demi apa? Demi mengambil sesuatu yang disebut oleh orang barat priceless. Artinya tidak ternilai harganya, tidak terkira nilainya. Juga wala khatarah, tidak ada marbahayanya. Juga wala nihayata li'adadihi, tidak ada batasan bilangannya. Wala ghayata li'amadih, tidak ada ujung waktunya. Artinya tidak terbatas waktu, tidak terbatas bilangan, nggak ada bahayanya, juga nilainya itu nggak bisa dikiaskan dengan apapun. Jadi demi sesuatu yang betul-betul disebut priceless, betul-betul berharga, saking berharganya sampai tidak bisa dikiaskan takaran nilainya dengan apapun. Tapi kita kudu meninggalkan sesuatu yang hina, rendah, kecil, sementara, sebentar, demi yang abadi itu. Mana bagi orang yang berakal? Ya, bahkan kalau misalnya seseorang yang berakal dia berpikir ya kamu saya berikan uang 1.000 perak, tapi ini minjem, gitu. Nanti balikin, gitu loh. Atau saya gratiskan buat kamu uang 20 triliun, dan itu bukan ngutang, buat kamu. 20 triliun ya kita bisa pakai sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan. Ya, bisa buat bikin kontrakan, bisa buat ini itu, bisa buat dagang. Ya. Atau jangan-jangan malah kita lebih milih udah 1.000 aja dah, yang penting sekarang. 1.000. Beli somai aja ya dapat 1, udah selesai. Dan itu habis, tinggal lep, selesai dah kelas. Dibandingkan dengan 20 triliun tapi sabar. Nanti dulu, tapi pasti akan ada 20 triliun. Orang yang berakal pasti lebih memilih yang 20 triliun dan itu enggak seberapa 20 triliun itu dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa amma qaulul akhar. Ada perkataan orang lainnya, la atruku mutayaqqinan atau la atruku mutayaqqanan limashkukin fih. Saya tidak mau mengganti perkara yang pasti dengan sesuatu yang meragukan. Jadi maksudnya sesuatu yang mutayaqqan itu dunia, kata mereka. Karena dunia itu eksis, kelihatan sekarang. Rumah kelihatan, duit kelihatan, jodoh kelihatan, dan seterusnya. Tapi akhirat kan sekarang belum kelihatan. Maka bagi orang-orang seperti ini, eksistensi yang ada di dunia ini nih mutayaqqan, sesuatu yang absolut ada, musyahad, tampak, sehingga ya meyakinkan gitu. Adapun akhirat kan maskukun fih, kata dia. Akhirat itu diragukan. Karena mana sekarang akhirat? Nggak kelihatan. Hanya ada di teks-teks agama akhirat itu. Ya. Fayuqalulah. Maka dikatakan kepada orang seperti ini, jawabannya, imma an takuna ala syakkin min wa'dillahi wa wa'idihi wa sidqi rusulih atau takuna ala yaqinin min dzalik. Jawabannya begini. Bisa jadi Anda ini ragu terhadap wa'dillah, janji baik Allah. Anda juga ragu terhadap wa'idillah, ancamannya Allah. Anda juga ragu terhadap sidqi rusulih, terhadap kejujuran para rasul Allah. Atau takuna ala yaqini min dzalik, atau Anda ingin meyakini kebenaran hal tersebut. Ya. Sebenarnya Anda ini lebih memilih dunia daripada akhirat. Itu imma karena memang Anda itu kurang percaya sama Allah. Atau kalian yakin akan akhirat, adanya akhirat, yakin. Tapi ada something, ada sesuatu pada diri Anda. Fa in kunta ala yaqin fama tarakta illa dzarratan ajilatan munqati'atan faniyatan an qurbin li amrin mutayaqqanin la syakka fihi wa la inqita'alah.
Kalau memang Anda yakin akan janji baik Allah, Anda yakin benarnya ancaman Allah, Anda yakin bahwa para rasul itu jujur. Kalau Anda yakin, maka dan Anda yakin akan akhirat, tapi Anda itu lebih memilih dunia, berarti Anda meninggalkan sebutir atom kecil yang tunai, kontan, sirna, akan hilang dan fana dalam waktu dekat. Anda di sini, kalau memang Anda yakin, Anda harus meninggalkan hal yang kecil tersebut, fana, bentar lagi hilang, dengan suatu perkara yang pasti dan sama sekali tidak diragukan lagi, yang tidak ada keterputusan pada perkara tersebut, yaitu akhirat. Harusnya begitu kalau memang Anda yakin. Wa in kunta ala syak, kalau misalnya Anda ragu, dan memang sepertinya Anda ragu akan janji Allah, faraji', kalau memang Anda ragu, maka lihat kembali ayati Rabbi Ta'ala ad-dallata ala wujudihi wa qudratihi wa masyiatihi wa wahdaniyatihi wa sidqi rusulih fima akhbaru bihi anillahi wa tajarrad. Kalau ternyata Anda ini sekarang ini ragu dengan janji baik Allah, ragu dengan ancaman Allah, maka silahkan murajaah, telusuri kembali ayat-ayat Allah yang menunjukkan akan eksistensi Allah, menunjukkan akan kemahakuasaan Allah, menunjukkan akan kehendak Allah, menunjukkan akan kemahaesaan Allah, dan menunjukkan akan benarnya para rasul dari apa yang mereka kabarkan tentang Allah. Silakan buka lagi teks Al-Quran dan hadis. Watajarrad, dan kemudian menyendirilah, fokuslah pada dirimu. Wa qum lillahi nadhiran au munadhira. Ya. Setelah kamu fokus, coba berdirilah untuk melihat segala miliknya. Jadi qum lillahi nadhiran au munadhira. Qum lillah maksudnya silahkan kamu berdiri untuk bersaksi, melihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat segala ayat-ayat Allah. Atau silahkan kamu berdiri sebagai munazir lillah, sebagai orang yang mau memperdebatkan tentang Allah. Hatta yatabayyana laka anna ma ja'at bihi ar-rusul salawatullahi alaihim 'anillahi fahuwa al-haqqul ladzi la syakka fih. Sampai jelas bagimu bahwasanya apa yang didatangkan para rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna khaliqa hadzal 'alami wa rabbas samawati wal ardi yata'ala wa yataqaddas wa yatanazzah an khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu anhu. Dan itu menunjukkan bahwasanya pencipta alam semesta ini, Rabb semesta alam, Rabb samawati wal ard, yata'ala, begitu maha tinggi, wa yataqaddas, begitu maha suci, dan juga yatanazzah, maha suci, an khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu an, gak mungkin menyelisihi kabar para rasul tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini, sini. Maka kemudian kata Ibnu Qayyim berikutnya, wa man nasabahu ila ghairi dzalika faqad syatamahu wa kadzdzabah wa ankara rububiyyatahu wa mulkah. Barang siapa yang menisbatkan Allah kepada selain dari hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, berarti ia telah mencela serta mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa ankara rububiyyatahu wa mulkah, serta mengingkari rububiyah Allah dan mengingkari kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh minal muhalil mumtani'i 'inda kulli dhi fitratin salimatin an yakuna al-malikul haqqu 'ajizan aw jahilan la yasma'u syai'a. Karena
merupakan hal yang mustahil. Nggak mungkin. Bagi orang yang memiliki fitrah yang selamat, nggak mungkin ada di benak orang yang fitrahnya itu bagus. An yakunal malikul haq ajizan. Ternyata sang raja yang hakiki itu, yang hak itu ternyata ajizan, lemah, au jahilan, atau bodoh, atau tidak tahu. La ya'lamu syai'an, tidak mengetahui apapun. Wala yasma', bahwasanya Allah tidak mendengar. Wala yubsir, bahwasanya Allah tidak melihat. Wala yatakallam, Allah tidak berbicara. Wala ya'mur, Allah tidak memberikan perintah. Wala yanha, Allah tidak memberikan larangan. Wala yuthib, Allah Ta'ala tidak memberikan pahala. Wala yu'aqib, Allah tidak memberikan hukuman. Wala yu'izzu man yasha' wala yudhillu man yasha', bahwasanya Allah Ta'ala tidak memuliakan atau tidak merendahkan siapapun dengan kehendaknya. Wala yudhillu man yasha' wala yursilu rusulahu ila atrafi mamlakatihi wa nawahiha, bahwasanya Allah Ta'ala tidak mungkin mengutus rasul-rasul ke sudut-sudut bumi atau sudut-sudut kerajaannya. Wala ya'tani bi ahwali ra'iyatihi bal yatrukum suddan wa yukhallihim hamala, dan tidak memperhatikan keadaan rakyatnya, keadaan manusia, keadaan hamba-hambanya, melainkan meninggalkan mereka begitu saja, hidup tanpa adanya pengaturan. Membiarkan mereka begitu saja, hidup tanpa adanya isi, adanya tujuan. Jadi dibiarin gitu hidup. Ya. Tanpa agama, tanpa pengaturan. Apa mungkin seperti itu orang berakal gitu loh. Dan ajaibnya orang-orang ateis, mereka merasa orang yang paling berakal gitu loh. Mereka ateis itu kan ada ateis, ada agnostik gitu loh. Ya. Ada ateis, ada agnostik. Ada yang mengingkari adanya Tuhan. Ada yang menganggap Tuhan itu ada. Cuman saya tidak menyembahnya, cuman saya tidak mengetahui mana Tuhan itu. Gitu. Ada yang seperti itu. Sama-sama kedua-duanya tidak beragama. Jadi mereka ini menganggap semesta ini begitu saja terjadi. Manusia itu hidup dengan pengaturan yang ada pada diri mereka sendiri, bukan pengaturan syariat, bukan pengaturan agama. Bahkan mereka menganggap agama itu adalah bagian dari kerusakan di muka bumi bagi mereka. Betul kalau agama itu selain Islam. Tapi kalau agama Islam justru memberikan maslahat pada kaum muslimin, bahkan pada manusia umumnya, bahkan pada binatang pula. Diatur dalam Islam. Maka mana mungkin kalau Allah Ta'ala Rabbul Alamin itu tidak tersifati dengan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Wa hadza yaqdahu fi mulki ahadi mulukil bashari wa la yaliqu bih, fa kaifa yajuzu nisbatul malikil haqqil mubini ilaih. Sifat-sifat tadi, kalau sang raja, ya, raja enggak bisa apa-apa, raja enggak ngerti apa-apa, raja enggak bisa dengar, raja enggak bisa melihat, raja enggak bisa bicara, raja enggak bisa memerintahkan, raja enggak bisa melarang, raja enggak bisa memberikan ganjaran, raja enggak bisa memberikan hukuman, raja enggak bisa mengangkat atau merendahkan rakyat, raja enggak bisa memberikan utusan, raja enggak peduli pada rakyatnya. Kemudian kalau ada raja seperti itu dari raja manusia, pasti kita akan mengira ini bukan raja, ini orang biasa, bahkan ini orang yang cacat. Enggak pantas yang kayak gini dijadi raja. Fa kaifa yajuzu nisbatul malikil haqqil mubinilah. Maka bagaimana kalau sifat-sifat tersebut malah disematkan kepada Rabbul Alamin? Ini lebih enggak mungkin lagi. Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa idza ta'ammala al-insanu halahu min mubtada'i kaunihi nutfatan ila hini kamalihi wastiwa'ihi tabayyana lah anna man 'uniya bihi hadhihi al-'inayah ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوق عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه.
Kalau misalnya manusia berpikir keadaan dirinya, coba ya, saya, anak, antum, siapapun kita yang menyimak, melihat keadaan diri kita, min mubtada'i kaunihi nutfatan, dari awal eksistensi di kita sebagai nutfah, setetes mani, ila hin kamalihi wastiwa'ih, sampai sempurnanya jasad kita sekarang. Kita istiwa, yaitu udah bagus, normal. Alladzi khalaqa fasawwa, Allah ciptakan dan Allah Ta'ala sempurnakan penciptaannya. Coba kita pikir dulu kita sebatas air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi janin yang hidup, kemudian lahir, sampai disapi, sampai balita, kemudian SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Tabayyana lahu anna man uniya bihi hadhihi al-inayah. Maka jelas buat dia, kalau dia berpikir nih, manusia berpikir tentang dirinya dari awal penciptaan sampai sekarang, jelas buat dia, pihak yang memperhatikan, pihak yang mengurusi dari mani, dari tetes air mani sampai sekarang, dan dari fase menuju fase, keadaan demi keadaan, itu kan kita diurus sama Allah. Maka nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan ihmal, yaitu membiarkan manusia hidup gitu aja. Wa yutraku sudah, yaitu membiarkan mereka hidup bergentayangan nggak jelas tanpa pengaturan kauni atau syar'i. Tidak memberikan perintah, tidak memberikan larangan. Tidak memberikan apa yang bermaslahat buat dia dari perintah dan larangan. Tidak memperkenalkan kepada manusia yang telah diurus dari masa maninya sampai masa tuanya. Tidak diberitahu hak-hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia ini. Tidak memberi ganjaran, tidak memberikan hukuman. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau memang percaya Allah itu ada, kau percaya Rabbul Alamin itu ada, kau percaya bahwasanya Rabb itu pencipta kita, dari sejak kita masih setetes mani sampai sekarang, kita dipelihara oleh Allah Ta'ala, diberikan yang terbaik olehnya. Maka apalagi tentang akhirat kita, tentang agama kita, lebih Allah urusi. Walau ta'ammal al-'abdu haqqa ta'ammuli lakana kullu ma yubsiruhu wa ma la yubsiruhu dalilan lahu 'ala at-tauhid wan nubuwwati wal ma'adi wa anna al-Qur'ana kalamuh. Barang siapa nih hamba nih, kalau hamba ta'ammul, yaitu berfikir dengan sebenar-benar berfikir, maka pasti merasa segala yang dia bisa lihat dan apa yang dia tidak bisa lihat itu menjadi dalil dan bukti akan tauhid, bukti akan kenabian, bukti akan adanya hari akhir, dan bukti bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih berapa? 20 menit ya? Baru 20 menit kan? Oh, 30. Iya. Sampai besok ya. Wa qad dzakarna wajh al-istidlal bidzalika fi kitab Ayman al-Qur'an. Kami telah menyebutkan wajhul istidlal akan hal tersebut dalam kitab Ayman al-Qur'an, atau disebut juga At-Tibyan fi Aqsamil Qur'an. Di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim. Ya. Jadi kita telah Ibnu Qayyim telah menyebutkan itu. Wa dzakarna tarafan min dzalika 'inda qawlihi wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan kami telah menyebutkan penggalan masalah ini ketika membawakan firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, terhadap dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Wa annal insana dalilun li nafsihi ala wujudi khaliqihi wa tauhidihi wa sidqi rusulihi
wa itsbati sifati kamalih. Dan bahwasanya manusia adalah dalil itu sendiri. Manusia adalah bukti secara zat akan eksistensi pencipta, akan Maha Esanya Allah, dan benarnya para rasul, dan sebagai bukti akan penegasan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau di zaman corona seperti ini, banyak dan sangat banyak klaster keluargaan. Ayah ibunya terinfeksi COVID, tapi anaknya masih bayi nggak kena COVID. Satu atap, satu rumah, satu kasur, satu ranjang. Ada yang kayak gitu, banyak. Bahkan mungkin anak itu masih menyusui misalnya, masih dekat sama ibunya, masih dipeluk sama bapaknya. Tetapi Allah Ta'ala tidak, kalau enggak menghendaki itu anak kena virus, enggak kena. Dan itu di masa-masa ketika virus COVID varian Delta itu lagi mengganas di Jakarta terutama. Ya kan, Delta ini kan yang paling ganas katanya, dibandingkan dengan varian-varian, banyaklah varian lainnya lah. Ya, anak tahunya varian tuh apa? Dakar, Cokomas, Amir, Al-Od. Yang mana pemberitaan di mana-mana mengatakan varian terbaru corona ini mengancam anak-anak kecil. Balita demi balita dia terancam. Tapi betapa banyaknya di bawah atap rumah anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Bicara pun nggak bisa, ya. Mengungkapkan apapun nggak bisa. Tetapi Allah jaga gitu loh. Ini menjadi dalil sebenarnya bahwasanya ini virus ini ada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak sedang ngomongin konspirasi, capek kalau kita ngomongin itu. Tapi kita sedang membicarakan tentang Khaliq. Ini menjadi dalil, ikhwan, bahwasanya Allah yang ngatur siapa yang kena dan siapa yang tidak kena. Ya, mungkin secara logika dan saintifik yang imunnya lagi rendah mudah kena, betul. Tetapi betapa adanya yang imunnya pun nggak tinggi, imunnya rendah, tapi nggak kena, Allah kasih. Jadi semua ini pilihan Allah. Ya tentu ya kita ikhtiar bagaimana caranya kita menjaga kesehatan. Iya. Ikhtiar. Ya. Jadi manusia itu menjadi dalil akan apa? Akan penciptanya, gitu loh. Kalau kita melihat wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, faqad bana anna al-mudayyi'a maghrurun 'ala at-taqdiraini, taqdiri tasdiqihi wa yaqinihi wa taqdiri takdzibihi wa syakkihi. Ini jelas bahwasanya orang yang mengabaikan masalah akhirat seperti ini itu telah tertipu dengan dua kemungkinan yang berbeda. Takdiri tasdiqihi wa yaqinihi, bisa jadi dia membenarkan dan meyakininya. Atau kemungkinan kedua, takdiri takdzibihi wa syakkihi, dia mendustakan dan meragukannya. Jadi ikhwan, kalau kita ngeliat orang muslim hidupnya itu cuma buat dunia, ya, bukan buat akhirat. Dia lebih mentafdhil dan mengisar dunia dibandingkan akhirat. Antum tanya ke dia, apakah
kita akan mati? Dia akan menjawab, iya, kita akan mati. Antum percaya nggak adanya nikmat kubur atau kubur? Iya, kata dia. Antum percaya nggak bahwasanya semua amalan kita akan diminta pertanggungjawaban? Iya, kata dia. Antum percaya nggak adanya hari kiamat? Iya. Berarti dia apa? Musaddiq. Dia percaya. Yakin antum? Yakin. Oke, dia yakin. Ini ada orang kayak gini ada nih. Ya, biasanya nggak ngaji, tapi ya tahu karena mungkin efek dari didikan orang tua dulu mengajarkan tentang hari kiamat, efek dari sekolah SD-nya dulu ada pelajaran akidah akhlak kan gitu. Ya kan dulu kan zaman dulu kan nama pelajarannya kan akidah akhlak ya. Antum gitu nggak dulu? Namanya akidah akhlak namanya. Itu mempelajari akidah juga itu ya. Secara mujmal. Ya, ada yang seperti ini dan ini banyak kaum muslimin seperti ini, kawan. Tahu, percaya, tetapi ini seolah-olah apa ya? Suatu keyakinan yang sangat mirip dengan keraguan gitu loh. Yakin tapi yakin di lisan tapi ragu di cerminan perbuatan gitu loh. Ada juga kemungkinan kedua orang seperti ini. Takdir takdzibi wa syakih. Mungkin ini pihak lain nih mendustakan akhirat. Kok ini jelas kafir ini. Ini jelas kafir. Atau ragu akan eksistensi akhirat. Ini juga kafir. Nah, fa'in qult kaifa yajtami'u at-tasdiqul jazimu alladhi la syakka fihi bil ma'adi wal jannati wan nar wa yatakhallafu al-amal. Kalau misalnya kamu tanya, bagaimana mungkin bisa terkumpul sifat percaya yang betul-betul kepada hari kiamat, sifat percaya kepada adanya surga neraka, tapi dia itu yatakhallaf al-amal, dia itu tidak melakukan amal, dengan amal itu tetap buruk gitu loh. Paham maksudnya? Bagaimana mungkin nih banyak orang muslim dia percaya, yakin akan akhirat, tapi amalannya tetap buruk gitu loh. Kalau antum menanya kayak gitu, maka ada jawaban. Juga masih ada pertanyaan dari dia. Wa hal fi ittiba'il basyariyyati an ya'lama al-'abdu annahu matlubun ghadan ila baina yaday ba'dil muluki liyu'aqibahu ashadda 'uquba aw yukrimahu atamma karamah wa yabita sahiyan ghafilan la yatadhakkaru mawqifahu baina yaday al-malik wa la yasta'iddu lahu wa la ya'khudhu lahu ahibatah. Apakah memang tabiat manusia itu jika ia mengetahui akan dituntut di hadapan raja-raja untuk disiksa dengan siksaan yang keras atau akan dimuliakan dengan pemuliaan yang sempurna, maka kemudian dia menjadi lalai, alpa, tidak pasrah dalam nasibnya tanpa melakukan persiapan apapun akan hal itu? Ini pertanyaan kedua. Apakah memang tabiat manusia itu ketika dia tahu bakal dihukum atau dia tahu bakal diberikan ganjaran, dia tetap berleha-leha dan lupa akan hal tersebut? Maka jawabannya, hadza la'amrullahi su'alun sahihun waridun ala aktsari hadzal khalq. Demi Allah, ini pertanyaan yang benar. Ini pertanyaan yang memang terkait dengan keadaan mayoritas manusia. Ajaib. Banyak sekali manusia itu bercampur di dalamnya keyakinan akan akhirat, tetapi sekaligus perbuatannya itu seolah-olah dia ragu akan akhirat. Dan itu banyak orang seperti itu. Ya. Coba di Indonesia ini kalau misalnya ada begal atau maling, pas ketangkap kemudian digebukin sama massa, pasti dia bilang ya Allah, minta sama Allah. Ampun, minta tolong sama Allah. Ya, pas sudah kayak berarti dia punya keyakinan kan tentang Allah, punya keyakinan tentang hari akhir, punya keyakinan tentang jannah dan nar. Kok bisa berkumpul pada diri kejahatan secara amal, tapi keyakinan di hati akan kebenaran Allah Ta'ala. Ya. Maka dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, wajtima'u hadzainil amrayni min a'jabil asya'. Berkumpulnya dua hal ini dalam satu jasad itu memang tergolong merupakan seajaib-ajaibnya hal. Hal yang ajaib. Wa hadza at-takhallufu lahu 'iddatu asbab. Tahuilah,
orang tuh mager beramal. Malas beramal tuh ada beberapa sebab. Tapi kita kayaknya cuman sebut satu aja ya karena waktunya ya. Ahaduha, yang pertama, du'ful ilmi wa nuqsanul yakin. Ilmunya lemah. Keyakinannya kurang. Iya, dia yakin, tapi enggak sempurna keyakinannya. Dia kurang ilmu juga. Wa man dhanna anna al-ilma la yatafawat faqawluhu min afsadil aqwali wa abtaliha. Barang siapa yang menyangka bahwasanya ilmu itu tidak berbeda-beda, maksudnya ilmu itu tidak berderajat, tidak bertingkat-tingkat. Siapa yang mengira ilmu itu tidak bertingkat-tingkat, maka pendapatnya jelas sangat rusak dan salah. Ya. Antara orang-orang muslim itu ilmunya beda-beda. Baik tentang akhirat, baik tentang asma sifat, baik tentang jannah wan nar, baik tentang dan seterusnya. Antara ilmu ana dengan antum mungkin beda. Dengan perbedaan tingkat keilmuan tersebut, itu menjadi sebab atau salah satu sebab perbedaan amaliyah. Ya. Orang yang nggak ngerti hukum isbal, ya dia bakal isbal, gitu kan? Orang yang ngerti tentang asma wa sifat Allah, mentadaburi dan mempelajari asma wa sifat Allah, maka dia akan mengaplikasikan konsekuensi dari pengetahuannya itu di ibadah-ibadahnya. Sekarang seseorang yang mengucapkan Allahu Akbar dengan keilmuan yang sempurna beda dengan orang yang mengucapkan Allahu Akbar tanpa ada ilmu. Orang yang membaca doa iftitah antara takbiratul ihram dengan surat Al-Fatihah, doa iftitah, sama-sama bacaannya, tapi kenapa yang dia itu bacaannya bagus banget dan kemudian dan pahalanya besar dan dijawab oleh Allah doa tersebut, yang satu biasa aja, pahalanya nggak seberapa? Ternyata dari perbedaan kualitas ilmu. Maka al-ilm yatafawat, ilmu itu bertingkat-tingkat di banyak orang. Bahkan kalau ada dua ulama yang sama-sama doktor pun nggak mungkin nilai ilmunya sama, pasti ada perbedaan. Ya, sebagaimana ilmu itu bertingkat, kebodohan pun bertingkat ya. Ada orang yang bodoh standar, ada orang yang dibilang bodoh itu udah cukup cakep buat dia, saking terlalu tololnya. Ada yang seperti itu. Jadi beda-beda orang. Nah, perbedaan tingkatan ilmu tersebut, ada ilmu yang masih cetek. Dia tahu tentang surga, tahu. Dia tahu tentang neraka. Tapi nggak ngerti amalan apa sih yang membuat saya masuk surga. Nggak ngerti. Dia cuma ngertinya sholat, sedekah, dah selesai. Adapun hal-hal lainnya nggak ngerti. Tetap aja malamnya diskoan, karaokean, dangdutan, dan seterusnya. Dia kira itu tuh nggak berefek pada imannya. Ini karena ilmunya yang kurang. Tapi dia ingat akhirat, dia tahu akhirat. Loh, ada banyak kok imam masjid, kalau ke masjid pakai sorban, tasbihnya selalu di tangan kanannya, tongkatnya di tangan kirinya, ya. Tapi pulang dari sholat isya nyetel dangdut abis itu, kayak nggak ada bekas sholatnya. Ada. Kenapa begitu? Dha'ful ilm, ilmunya kurang atau kurang yakin gitu loh terhadap akhirat. Ya seperti itu. Untuk dakwah-dakwah kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut ke kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Kita istirahat sejenak باذن الله تعالى.